Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anuraga. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan dalam bidang pertanian dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Riki dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ardi Irmansyah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Pratiwi Putri Usriadi. Perkenalkan, nama saya Siti Mulia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam bidang pertanian. Dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dalam bidang pendidikan. Latar belakang dalam bidang pertanian. Pemerintahan gencar mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Indonesia setelah pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Sektor pertanian dianggap sebagai pilar utama untuk mencapai kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program transmigrasi dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan distribusi penduduk dan sumber daya di Indonesia. Sementara pengembangan infrastruktur irigasi dan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya ada latar belakang dalam bidang pendidikan. Baik, saya akan menjelaskannya. Pemerintah menekankan bahwa pendidikan sebagai alat untuk membentuk warga negara yang patuh pada ideologi Pancasila. Nah, pada pemerintah berfokus untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah, pelatihan guru, dan peningkatan akses pendidikan. Serta kurikulum nasional juga diperkenalkan dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan dalam bidang pertanian dan pendidikan. Yang pertama ada dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini terbagi menjadi dua, yaitu intensifikasi pertanian. Pemerintahan mulai melakukan modernisasi atau revolusi hijau untuk meningkatkan beras negara. Dan yang kedua ada koperasi pertanian. Koperasi pertanian ini pemerintahan juga mulai melakukan program bimbingan masyarakat atau BIMAS dengan cara mengaktifkan koperasi tani atau koperta di pedesaan. Selanjutnya ada pelaksanaan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang tersebut terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada pembagian susu gratis. Para siswa atau siswi pelajar SD dan SMP itu mendapatkan susu gratis dari pemerintahan. Kedua ada kejar paket. Kejar paket ini merupakan program pemberantasan buta huruf atau buta warna masyarakat yang berusia 10 hingga 45 tahun agar mereka bisa membaca dan menulis huruf dan angka. Yang ketiga ada SD Infers. Tujuan pembangunan SD Infers ini adalah memajukan pendidikan yang ada di Indonesia hingga ke daerah-daerah pelosok. Kami di sini akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dalam bidang pertanian dan bidang pendidikan pada masa Orde Baru. Dampak positif pada bidang pertanian yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur pertanian yang meningkatkan aksesnya para petani dalam sumber daya air dan konektivasi ke pasar. Yang kedua ada program intensifikasi pertanian. Pemerintah memberikan pupuk dan pestisida yang menyebabkan petani mengurangi kegagalan panen dan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga ada pemberian subsidi. Pemberian subsidi ini pemerintah memberikan pupuk dan pestisida kepada petani. Adapun dampak negatif dalam bidang pertanian pada masa Orde Baru yang pertama, ketergantungan pada monokultur. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit tanaman dan menurunnya keragaman ekosistem pertanian. Yang kedua ada pengolahan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan pertanian tidak selalu berkelanjutan, menyebabkan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan. Lalu selanjutnya ada dampak positif dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu meningkatnya akses pendidikan. Yang kedua pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sarana sekolah, sarana olahraga, dan perpustakaan. Adapun dampak negatif dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, kontrol politik terhadap pendidikan. Pendidikan cenderung terpengaruh dan kontrol politik dengan kurikulum yang disesuaikan untuk mempromosikan pandangan pemerintah dan kebijakan yang otoriter. Yang kedua ada keterbatasan kebebasan akademik. Dan yang ketiga ada ketidaksamaan akses pendidikan. Meskipun ada peningkatan akses, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan masih menjadi isu, terutama di daerah-daerah terpencil dalam masyarakat miskin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.